Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Wibisono, NIM 1510802001195. Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan, lebih tepatnya ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu sebutkan 5 keuntungan dan 5 kerugian jika suatu lingkungan itu dikelola dengan baik, dan 5 keuntungan dan 5 kerugian jika lingkungan tersebut tidak dikelola dengan baik. Oke, yang pertama saya akan membahas dikelola terlebih dahulu. Keuntungannya yang pertama yaitu suatu wilayah jika dikelola dengan baik, wilayah tersebut akan tertata, wilayahnya lebih tertata dan enak dipandang. Jadi membuat orang itu lebih betah untuk tinggal di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu wilayah tersebut akan berkembang. Berkembang di sini yaitu akan mengikuti perkembangan zaman. Mungkin suatu wilayah tersebut digunakan untuk sebuah pusat grosir. Jadi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah yang dijadikan pusat grosir akan lebih mudah dalam membeli suatu barang atau kebutuhan rumah tangganya dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu akan menyerap SDM sumber daya manusia. Jadi jika wilayah tersebut dikelola dengan baik, para pendatang pasti akan mencari peruntungan di wilayah tersebut, karena pasti peluang untuk menjadi sukses akan semakin besar. Untuk yang keempat yaitu meningkatnya perekonomian. Jadi suatu wilayah jika dikelola dengan baik, orang-orang yang ada di sekitar mungkin bisa ikut berjualan atau memulai usaha baru untuk menarik para pelanggan. Jadi secara otomatis ekonominya akan terangkat dengan sendirinya. Yang kelima yaitu jika di Indonesia, di suatu wilayah, Indonesia memiliki ide yang cukup baik untuk mengelola suatu wilayah, mungkin bisa mendatangkan investor-investor dari luar untuk mendanai dan merawat selama jangka waktu tertentu untuk pembangunan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu kekurangan jika suatu lingkungan itu dikelola yaitu eksplorasi sumber daya alam yang sangat berlebih. Nah, ini menurut saya tidak bagus karena pasti akan membutuhkan banyak bahan jika suatu wilayah itu dijadikan misalnya industri atau pusat perbelanjaan. Lalu yang kedua, limbah domestik. Jadi misalkan di suatu wilayah itu dibuat suatu pabrik, entah itu pabrik tekstil atau apa, itu pasti pabrik itu akan menghasilkan limbah. Nah, limbah ini jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan polusi, yaitu misalkan pabrik tekstil akan menghasilkan uap yang beracun. Itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Lalu yang ketiga, misalkan kita tadi saya bicara misalkan akan mendirikan suatu pabrik dan kita didanai oleh investor dari luar, seperti contoh Freeport kan penambangan emas kan cukup menguntungkan juga bagi Indonesia. Jadi alat-alatnya dari luar semua, kita kebagian hasil dari penambangan emas tersebut. Tetapi di Indonesia, untuk khususnya di Freeport, untuk pembagiannya tidak merata, yaitu di Indonesia yang setahu saya itu 30% untuk hasilnya, sedangkan dari negara investor itu 70%. Menurut saya itu tidak seimbang, jadi itu merugikan negara kita sendiri. Oke, yang selanjutnya, misalkan di suatu wilayah dibuat pusat grosir, yang dulunya berjualan, usaha-usaha kecil akan tersingkirkan.
Jadi untuk orang-orang yang menengah ke bawah, memiliki usaha yang menengah ke bawah akan tersingkirkan karena uh, di zaman seperti sekarang, seperti minimarket telah menghancurkan orang yang memiliki toko menengah ke bawah yang berjualan sayur dan lain sebagainya, karena di minimarket menyediakan fasilitas yang menurut saya memang membuat konsumen nyaman, yaitu seperti ruangan ber-AC, bahan-bahan yang dijual itu tertata dengan rapi, jadi sehingga makanan, jadi konsumen itu tertarik untuk berbelanja di minimarket. Yang terakhir yaitu jadi sebelumnya jika wilayah tersebut sebuah sawah, itu kan lahan produktif ya, bisa menghasilkan padi untuk dibuat menjadi beras, akan hilang jika dibuat untuk kebutuhan lain, misalkan untuk mall. Jadi seperti sekarang kan Indonesia kan beras saja impor dari luar karena pengelolaan yang kurang bagus ya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang 5 keuntungan dan 5 kerugian jika lingkungan tersebut tidak dikelola atau dibiarkan seperti semula. Yang pertama yaitu alamnya tetap terjaga, seperti misalkan hutan dibiarkan menjadi hutan, tidak dijadikan untuk difungsikan untuk yang lain, jadi bisa berfungsi dengan baik, misalkan bisa jadi penyerap air jika hujan, terus jadi bisa menjadi tempat tinggal para hewan, mungkin seperti itu. Untuk yang kedua yaitu jika tidak dilakukan pengelolaan atau dibiarkan seperti semula, orang-orang yang awalnya memiliki usaha yang menengah akan tetap berdiri, tetap bisa berdiri karena tidak terusik. Misalkan ada pembangunan seperti minimarket, jadi pasarnya tidak tergeser oleh minimarket, mungkin seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu udara tidak tercemar. Jadi misalkan ada pembangunan suatu pabrik di mana, di suatu wilayah, pasti akan menghasilkan limbah. Jadi jika limbahnya tidak dikelola, maka akan bisa menghasilkan polusi, bisa merusak atmosfer, jadi tidak baik untuk kesehatan. Oke, yang keempat yaitu jika di suatu sungai terdapat berbagai macam ikan, maka mereka akan tetap memiliki tempat tinggal jika tidak dilakukan pembangunan, kecuali dilakukan seperti pelestarian ikan atau pelestarian ikan di habitatnya, mungkin akan berdampak baik. Lalu yang kelima yaitu tidak akan terjadi konflik sosial. Yang saya maksudkan konflik sosial yaitu misalkan di suatu wilayah akan dilakukan pembangunan suatu mall, maka para pendiri mall ini akan menggusur atau memberi ganti pada orang-orang yang tinggal di suatu wilayah tersebut. Terkadang orang-orang tidak setuju akan dilakukan pembangunan mall atau tidak cocok dengan harga pergantian rumah mereka dan lain sebagainya. Lalu saya akan yang selanjutnya tentang kekurangannya. Yang pertama yaitu jika tidak dikelola, suatu lingkungan akan tidak enak dipandang. Maka orang-orang yang tinggal di wilayah yang tidak dikelola tersebut akan merasa suntuk dan malas untuk meningkatkan taraf hidup ekonominya. Lalu yang kedua yaitu SDM yang tidak berkembang. Yang ketiga yaitu misalkan di suatu wilayah tidak dilakukan pembangunan atau pengembangan, ekonomi mereka pasti akan tetap standar-standar aja jika tidak dilakukan pengembangan. Tapi jika kita lakukan pengembangan di suatu wilayah tersebut, dikelola dengan baik, mungkin perekonomian mereka bisa terangkat. Yang keempat yaitu untuk kerugiannya jika terdapat sebuah home industry atau pabrik yang menghasilkan limbah tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi pencemaran.
dan ini tidak bagus untuk kesehatan. Yang kelima yaitu jika suatu lingkungan tidak dikelola dengan baik, misalkan untuk hal-hal yang kecil saja, membuang sampah tidak pada tempatnya di suatu pusat perbelanjaan atau pasar, jadi tidak dikelola kebersihannya, maka pengunjung akan enggan untuk membeli bahan-bahan kebutuhan rumah tangga atau yang lain-lain, karena melihat kondisi pasarnya yang begitu kumuh, jadi berbelanja pun tidak jadi. Maka ini menimbulkan kerugian di penjualnya sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa peranan manusia dalam memperbaiki lingkungan di bumi. Yang pertama yaitu manusia memang bertugas untuk melestarikan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini agar dijaga dengan baik. Yang kedua yaitu manusia bisa melakukan perbaikan. Contohnya seperti penghijauan, penanaman pohon agar tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Di bumi terdapat air, tanah, dan udara. Yang di air ini contoh perbaikannya yaitu misalkan penanaman karang yang rusak dikarenakan jangkar kapal besar. Untuk yang di tanah itu mungkin bisa dilakukan penghijauan atau penanaman pohon agar udara lebih segar. Yang kelima yaitu masalah udara di saat ini, yaitu polusinya sudah cukup parah menurut saya. Bagaimana kita menangani masalah ini, yaitu dengan cara kita meminimalisir untuk menghasilkan polusi. Contohnya kita bisa menaiki kendaraan umum untuk bepergian ke suatu tempat. Memang kurang efisien jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi, tetapi dengan kita menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah, kita bisa meminimalisir polusi yang dihasilkan. Jadi udara yang kita hirup agar lebih sehat. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana masyarakat di lingkungan saya mengelola lingkungan agar menguntungkan di segi ekonomis. Yang pertama, di lingkungan saya memang menjaga kebersihan, sangat menjaga tentang kebersihan. Nah, dari kebersihan tersebut, warga-warga di sini, di rumah saya, kebanyakan memiliki usaha menengah ke bawah, yaitu seperti berjualan minuman atau makanan. Nah, dengan kebersihan ini di lingkungan saya yang lumayan bersih, jadi konsumen akan tertarik untuk membeli makanan atau minuman di wilayah saya, karena memang orang-orang ini lebih memilih makanan yang tempat jualnya memang cukup bersih dibandingkan tempat makanan yang kumuh dan tidak terawat. Mungkin dari saya seperti itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.